Baik, kita teruskan lagi. Sekarang kita akan terkait dengan peluang. Kita kenalkan ada yaitu dalil Bayes, yaitu biasanya terkait dengan peluang yang bersyarat. Nah, di sini misalkan ya probabilitas B bersyarat A ya. Jadi peluang B tapi syarat A. Nah, tulisannya adalah P dalam kurung B garis A ya. Jadi ini bisa kita pahami peluang kejadian B syarat kejadian A ya. Nah, di sini kita mencari di syarat A untuk menemukan berapa probabilitas B. Nah, probabilitas bersyarat kejadian B jika kejadian A diketahui itu ditulis yang seperti ini ya. Peluang dalam kurung B garis A itu didefinisikan sebagai seperti ini ya. Peluang B syarat A, peluang irisan AB dibagi dengan peluang dari A. Nah, untuk lebihnya jelasnya nanti kita akan kasih contoh. Nah, di sini perhatikan, ini adalah sebuah data, misalkan ya, ada data mahasiswa, simbolnya M, ada data siswa, simbolnya S. Nah, dari mahasiswa dan siswa itu dikelompokkan lagi, ada yang pria, ada yang wanita. Yang pria untuk mahasiswa 460 ya, seterusnya. Nah, ketika dijumlahkan ya, baik mahasiswa, siswa ya, itu adalah 900. Jadi jumlahan mahasiswa dengan siswa ya. Jadi ini ketemu ini ya 900, jumlahan pria dan wanita juga ketemu 900. Nah, berdasarkan tabel tersebut misalkan ditanya berapa sih probabilitas wanita ya bersyarat dia mahasiswa. Jadi peluang wanita syarat mahasiswa. Nah, untuk memudahkan, nah di sini teman-teman ya. Jadi tadi kan ingat ya, peluang B syarat A irisan AB dibagi dengan peluang A. Maka di sini kalau ditanya peluang wanita syarat mahasiswa ya, gampang aja. Jadi kita cari, kita lihat irisan ya, irisan wanita mahasiswa. Wanita mahasiswa ada di sini ya, wanita syarat mahasiswa ya, di sini mahasiswa wanita itu. Nah di sini kita cek dulu, kita mencari syarat mahasiswanya kan, peluang mahasiswanya adalah 600 bagi dengan 900. Kalau yang peluang wanitanya kan ada 140 ya, 140 dibagi dengan 900 ya, maka peluang wanita syarat mahasiswa adalah 140 dibagi 900 ya, peluang ini dibagi dengan peluang yang sini. Jadi ini adalah irisan ya, irisan wanita mahasiswa di sini gitu. Nah, berikutnya kayak tadi ya. Jadi peluang wanita syarat mahasiswa yang di sini probabilitas wanita mahasiswa ketemunya di sini ya, 140 bagi 900 ya. Kemudian probabilitas mahasiswa ini dan mahasiswa totalnya di sini yaitu 600 bagi 900 ketemunya 0,77. Mudah sekali ya. Kebalikannya misalkan peluang pria syarat mahasiswa, maka kita cari ini ya, peluang mahasiswanya kan masih 600 ya, 600 bagi 900 ya. Kalau yang pria 460 bagi dengan 900 ketemunya ya ini ya, nanti 2/3 sama 23/45 ketika dimasukkan peluang pria syarat mahasiswa sama dengan ya 23/45 bagi lagi 2/3 ketemunya 23/30. Kemudian berikutnya yaitu terkait dengan distribusi probabilitasnya. Jadi misalkan peluang tadi kan kita belajar peluang X, peluang X1, peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2 dan seterusnya. Nah, di situ misalkan jumlahnya kita bentuk umum dulu ya. Jadi peluang X1, peluang X2, peluang X3 itu sama dengan N1 per N-nya tambah N2 per N besar, N3 per N-nya ya, dijumlahkan. Nah, di sini penyebutnya sama. Nanti totalnya ya tetap 1 ya. Kenapa? Peluang kan totalnya 1 gitu. Nah, di sini kita pahamkan. Jadi peluang itu kan totalnya 1. Nah, kemudian didistribusikan atau dibagikan kepada masing-masing X ya. X1 ketemu berapa, X2 berapa dan seterusnya. Itu namanya istilah distribusi probabilitas. Nah, contohnya di sini teman-teman ada percobaan 2 koin ya, lemparan 2 koin.
itu MM, MB, BM, BB ya. Ini adalah ruang sampelnya. Kejadian masing-masing kan nanti bisa 0 muka, ada 1 muka, 2 muka ya. Nah, di sini kita lihat yang 0 muka. Ya 0 muka kan tanpa muka kan, di sini ya dia ada mukanya kan seperempat ya. Ketemu 0,25. Yang 1 muka ya, yang 1 muka ini ada berarti muka ya, berarti 2 ya. Yang 1 muka di sini ya muka ya 1 berarti 2/4. Yang kedua-duanya yang 2 muka ya. Yang 2 muka artinya percobaan pertama itu muka, kedua juga muka ya. Di sini artinya koin 1 muka, koin 2 juga muka. Ada 1. Jadi di sini 0,25 ketika kita jumlahkan yang 0 muka ya. Kalau koin 1 dan 2 tidak ada mukanya, koin 1 2 ada 1 mukanya, koin 1 2 dua-duanya muka ya. Di sini ketika kita jumlahkan ketemunya 1. Nah, di sini terkait dengan fungsi densitas, ternyata bisa kita munculkan apakah bentuknya tabel, grafik, dan juga rumus. Nanti ini bisa memberi gambaran terkait dengan peluangnya gitu. Nah, di sini teman-teman, misalkan nilai ujian ya, ada yang dapat nilai 4, 5, dan sampai dengan 9 ya. Frekuensinya misalkan yang dapat 4 itu 3 siswa, yang dapat nilai 5 itu 5 siswa, dan seterusnya. Di sini frekuensinya ada 50 siswa. Nah, peluangnya kan frekuensi dibagi dengan totalnya ya. F dibagi dengan N, maka di sini 3 bagi 50 ketemunya 0,06, 5 bagi 50 0,1, 10 bagi 50 ketemu 0,2. Nah, ketika ini pakai bantuan Excel bisa kita gambarkan grafiknya seperti ini misalkan ya. Ini adalah fungsi densitas bentuknya. Kalau ini bentuknya tabel, kalau ini bentuknya adalah grafik. Nah, di sini seperti yang sebelum-sebelumnya itu distribusi itu ada yang fungsi distribusi bawah, ada yang fungsi distribusi atas. Artinya bahasanya kumulatif ya. Kumulatif bawah, kumulatif atas ya. Nanti contohnya seperti ini. Jadi seperti tadi ini kan sudah diketahui. Kalau fungsi distribusi bawah maka penjumlahnya dari yang terkecil 0,06. Kemudian tambah lagi 0,1 menjadi 0,16 tambah 0,2 ketemu 0,36 dan seterusnya, puncaknya juga 1. Kalau yang fungsi distribusi atas kebalikan, ini kan 0,12 tambah 0,2 dan 0,34 tambah 0,30 ketemu 0,64 dan seterusnya sama dengan 1. Nah, di sini ini kan sudah dapat data seperti ini. Misalkan ditanya peluang X lebih besar sama dengan 6 kurang sama dengan 8 ya, berarti peluang dari 8 tadi, peluang 8 kurangi peluang dengan peluang 5 ya. Kan lebih besar ya, ini kan lebih besar 6 kurang sama dengan 8, maka peluang 8 masuk. Artinya 0,88 ya dikurangi yang 0,16. Ya, ini adalah fungsi ketika kita menggunakan fungsi distribusi bawah. Bisa juga atas. Kalau atas berarti kebalikan ya. Kalau kebalikan berarti berapa nih? Dibalik aja ya. Tapi biasanya cenderungnya kita menggunakan fungsi distribusi bawah gitu. Kalau mau pakai atas ya silakan. Pakai atas berarti tinggal aja ya. Ini juga sama ya. Ini tinggal kurangkan aja. Nah, di sini teman-teman, jadi kumulasi probabilitas melalui fungsi distribusi ya. Kumulasi distribusi ini dapat dilihat juga pada fungsi densitas yang berbentuk grafik seperti ini. Kumulasi distribusi X sama dengan 6 itu kumulasi distribusi X sama dengan 6 sampai X sama 8 itu mencakup histogram, yaitu dari 6 ya ini berapa nilainya sampai dengan 8. Nah, kemudian kumulasi distribusi X sama dengan 6 sampai X sama dengan 8 ini merupakan pengurangan fungsi distribusi bawah. Jadi lebih mudahnya untuk analisis kita pilih yang fungsi distribusi bawah. Jadi ketika peluang X ya lebih besar sama dengan 6, berarti 6 itu masuk, kurang sama dengan 8 berarti 8-nya masuk, berarti peluang 6 berapa, 7 berapa, 8 berapa gitu.
Baik, sampai sini terkait dengan konsep dasar peluang. Silakan dipelajari, kemudian nanti bisa ditanyakan terkait hal-hal yang belum bisa dipahami melalui grup WA kita atau ketika kita ada pertemuan ya melalui Google Meet atau ketika sudah pembelajaran atau perkuliahan sudah offline bisa didiskusikan terkait hal-hal yang belum bisa dipahami. Kemudian untuk menguji ya silakan nanti tugas yang sudah ada di Bismat untuk bisa dikerjakan ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.